akadnya sendiri. Dek suami ndak ada, sabui dek suami ndak rumah ada isu datang. Itu kisah-kisah ulama dulu. Kalau kita hari ini barangkali tengok, kalau seandainya orang itu adalah sesuatu yang memang orang-orang yang entah ayah dia, entah ini yang memang suami itu, kita anggap tidak akan marah, mungkin bukan waktu subuhnya kan. Nah, tetapi orang-orang dahulu untuk mengamalkan ini nih, termasuk yang datang itu adalah kerabat dan keluarga dia sendiri. Maka dia tidak mengizinkannya. Karena dia takut berdosa dengan membolehkannya untuk masuk. Oleh karena itu dalam sebuah hadis dikatakan oleh Rasulullah SAW, walakum alaihinna alla yuti'na furushakum ahadan takraunahu. Imam Nawawi memberikan penjelasan untuk hadis ini. Apa maknanya oleh Imam Nawawi? La ya'zanna li ahadin takrahunahu fi dukhuli buyutikum wal julusi fi manazilikum. Hendaklah dia tidak mengizinkan kepada seseorang yang kamu takrahunahu, yang kamu membencinya. Jangan istri itu mengizinkan fi dukhuli buyutikum untuk masuk ke dalam rumahmu. Wal julusi fi manazilikum, dan duduk-duduk di rumahmu. Orang-orang yang padahal suami adalah membencinya. Begitu dimaknai oleh Imam An-Nawawi. Yang keempat, antahfadha syarafahu wa tasuna 'irdahu wa tuhafidha 'ala malih. Antahfadha syarafahu, seorang istri itu harus menjaga kemuliaan suami. Wa tasuna 'irdahu, jaga nama baiknya. Jaga nama baik dan kemuliaan seorang suami. Kalau seandainya ada kesalahan-kesalahan, cukup itu menjadi rahasia rumah tangga. Jangan lupa ke mana-mana mencito laki. Tak apa guna orang. Tak akan menyelesaikan masalah. Masalah kita tidak selesai, orang menjadi tahu, jangan-jangan memunculkan masalah baru. Antahfadha syarafah. Itu berlaku pada kedua sebenarnya, baik itu suami atau istri. Karena kalau seandainya kita membenci satu kesalahan, yang harus diingat adalah kebaikan-kebaikan yang ada. Ini tetap lebih banyak baiknya daripada buruknya. Kalau seandainya kita hanya mengingat buruknya saja, lupa dengan kebaikannya, berarti kita sedang menuju kehancuran. Itu pintu syaitan itu. Yang buat wala mau tekanan. Padahal yang bayar, yang ancak-ancak jauh lebih banyak. Tapi kadang-kadang habis semua kebaikan itu oleh satu kesalahan. Nah, itulah salah satu dari penyebab kenapa perempuan itu banyak di dalam neraka. Berdasarkan kepada hadis yakfurnal ashir. Yakfurnal ashir. Mereka itu durhaka kepada suaminya. Durhaka kepada suami dalam artian ada satu kesalahan seolah-olah tidak ada elok lagi, hanya karena satu kesalahan. Disitulah kelemahan wanita, kelemahan kaum perempuan sebagai istri, ternyata ada di situ. Yakfurnal ashir, mereka banyak yang durhaka kepada suaminya disebabkan oleh yang tadi itu, melupakan sekian banyak kebaikan hanya karena ada satu kesalahan. Kalau sekian tahun nak kena akur udah atau jadi cik salah. Wah, pojo bangnya ndak ada elok bangnya pailah sekali. Nyicik tu salah. Hilang semua kebaikan. Ndak pula cukup sampai di situ. Pailo ke mana-mana ke situ. Buat apa kita menyebar-nyebarkan itu? Kan dibai solusi tu kan? Ndak. Orang hanya menertawakan kita saja. Jadi bahan galak-galak jadi artinya. Solusi tidak akan pernah kita dapatkan dengan cara seperti itu.
Oleh karena itu, agama tidak menjadikan itu sebagai solusi. Bahkan dilarang oleh agama. Seorang istri, dia punya tanggung jawab, dia punya kewajiban. Itu adalah hak bagi suaminya. Antahfadha syarafahu. Jaga kemuliaannya, jaga nama baiknya. Wa tuhafidha ala malihi, dan dia juga jaga harta suaminya. Nah, ini berdasarkan kepada sebuah hadis. Ada hadis Nabi bilang begini, ala ukhbirukum bi khairi ma yuknaz. Inginkah kalian saya beritahukan simpanan yang terbaik yang kalian miliki itu apa? Nabi menjawab, al-mar'atu salihah, adalah istri yang salihah. Apa ciri-ciri istri yang salihah? Idza nazara ilaiha sarrathu. Apabila suaminya memandang kepadanya, sarrathu, dia bisa menyenangkan mata suaminya tadi. Wa iza amaraha ata'athu. Apabila suami memerintahkannya, dia mentaatinya. Wa iza ghaba anha, apabila suami ghaba anha, ghaba, ndak ada dokenya dah. Berarti kalau di sini menggambarkan bahwa yang keluar untuk mencari nafkah itu adalah suami. Maka dikatakan ghaba anha, ndak adonya di umaranya suami sedang kaluh. Apa yang harus dilakukan? Hafizathu, dia setia untuk menjaganya, menjaga hartanya, menjaga rumahnya, menjaga nama baiknya, menjaga kemuliaannya. Kalau seandainya ada yang tiga ini, itulah yang diantara yang disebut sebagai al-mar'atu salihah, istri yang salihah, dan itu adalah yang terbaik dari harta yang kita miliki. Karena Nabi di awal mengatakan, ala ukhbirukum bi khairi ma yuknaz. Inginkah kalian saya beritahukan dengan harta yang terbaik yang kalian simpan, yang pernah ada? Itulah ternyata. Inilah beberapa hal yang menjadi al-huququz zawjiyah, hak-hak suami istri, hak istri kewajiban suami, dan hak suami berarti menjadi kewajiban istri. Mungkin kita cukupkan sampai di situ. Nanti insya Allah masuk pada tasyri' huquqil auladi wal walidain. Hak antara ayah dan anak. Kalau tadi suami istri, ternyata agama juga mengatur ayah terhadap anak atau orang tua terhadap anak. Ada apa pula hak anak terhadap orang tua. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang akan datang. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan? Baik, kita awali dengan pertanyaan yang tertulis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, izin bertanya. Tadi Ustaz menyampaikan kalau suami keluar tidak perlu izin istri. Namun, apakah boleh si istri bertanya atau hanya sekedar tahu si suami kemana? Maksud si istri ingin tahu seperti itu hanya untuk menjalin komunikasi yang baik. Apakah sikap si istri ini dibolehkan? Ustaz, syukran wa jazakumullahu khairan. Kalau untuk bertanya kira-kira kemana, tidak ada masalah. Tapi kalau bertanya tahu itu kalau tu jewangi. Boleh. Apalagi umpamanya dia pun menyebutkan. Tu tanya nak ke mana umpama kan? Bolehnya. Tetapi bukan dalam artian menginterogasi. Jadi masalah kadang menginterogasi kan. Kadang HP pun bertengok begini. Aduh, nomor-nomor baru masuk ini. Ya, itu menunjukkan kecurigaan.
Jadi kalau umpama nak bertanya, jangan sampai nampak di situ unsur kecurigaan. Berarti kita sudah berburuk sangka kepada suami. Yang harus kita kedepankan adalah bagaimana kita selalu berbaik sangka. Apalagi kalau memang selama ini dia tidak pernah kita tidak pernah untuk tujuan hal-hal yang tidak baik, atau kalau bertanya berarti bisa-bisa nanti berakibat tidak baik. Kalau seandainya hanya sekedar ingin tahu lalu ia menanyakannya dengan cara yang baik, cara yang tepat, apalagi untuk tujuan-tujuan yang tujuan nak kalau nya pakai baju biasanya tonyon dek nak kemana bang, nak kantor camat rencananya atau sabu deh kalau kantor camat jam ko baju lebang lah baju dan setrika tadi yang pakai baju ko ya gaya kena kantor camat kan lah belok. Tujuan dalam artian untuk memberikan kebaikan. Tapi kalau seandainya bertanya tujuan untuk menginterogasi, ini suami itu paling tidak suka diinterogasi seperti itu. Seorang suami paling tidak suka ditanya-tanya seperti itu. Apalagi pertanyaan yang di dalamnya ada unsur kecurigaan. Lambe balik sekene lain lo pertanyaan. Besok lambe juga sekene aduh juga kata-kata yang kalau berarti seolah-olah dicurigai. Seandainya suami dicurigai seperti itu, tentu dia sulit untuk menerima dan bisa berakibat tidak baik. Oleh karena itu, kok lambe mau balik, jangan langsung bertanya macam itu. Justru ciptakan dulu suasana yang suasana hangat, mungkin dia haus, kemudian sediakan airnya dan lain sebagainya. Atau kok kalau aman-aman sekali galak-galak, aku tanya-tanya sudah itu. Supaya tidak langsung mendapatkan pertanyaan, apalagi dalam kondisi dia yang barangkali di luar dia sudah menghadapi masalah, tambah di rumah dapet juga masalah. Seharusnya di rumah itu meredam masalah. Sekira seperti itu, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ada lagi? Cukup? Baik, barangkali kalau tidak ada berarti kita cukupkan sampai di sini. Seperti yang kita katakan tadi, berarti nanti pada pertemuan yang akan datang kita bicara hak kewajiban antara anak dan orang tua. Terima kasih. Semoga majelis ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu dimudahkan, dibukakan pintu hati kita untuk menambah ilmu dan menerima kebenaran, serta dimudahkan untuk taat dan istiqamah berada di atas kebenaran itu. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.